Halo sahabat semua film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Ah, Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film After We Collided. After We Collided ini lanjutan dari film After. Jadi bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, sangat diwajibkan untuk nonton dulu. Biar kalian gak bingung sama alur ceritanya. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak. Cus langsung aja sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Diawali 1 bulan kemudian. Terlihat Hardin yang baru saja bangun tidur di mobilnya. Saat ia kencing, ia terganggu seorang pria misterius. Tessa yang sedang dalam perjalanan menuju kantor magangnya. Tessa yang telah ketinggalan lift dan dia kesel sendiri. Lalu tiba-tiba lift terbuka. Ternyata liftnya ditahan oleh teman sekantornya, yaitu Trevor. Awal perkenalan yang buruk. Tessa yang sudah sampai langsung disambut disambut oleh Kimberly yang merupakan asisten sekaligus pacarnya Vince, pemilik perusahaan tersebut. Saat mau dikenalin ke Vince, malah nggak jadi karena Vince yang lagi datang bulan. Tessa yang ditunjukkan ruangan kantornya oleh Kimberly yang hampir mirip kamar kosan laki-laki. Berhubung Tessa anaknya rajin, dia langsung bersihin ruangan tersebut. Sampai-sampai dia ketiduran. Saking capeknya, pas bangun dia kaget lihat Vince yang udah duduk di depannya. Terus dia nanya, jam berapa ini? Vince pun menjawab dengan santai 9.25 sambil baca buku berkas dari Tessa. Tessa yang mengira dirinya bakal dipecat, ternyata malah disuruh ikut acara penerbitan digital. Sesampainya di tempat tujuan, karena Tessa ini belum ganti baju dan mandi, Vince menyuruh Kimberly untuk belanja dan dandanin Tessa. Tapi blow on si Kimberly malah lupa beliin celana dalam buat Tessa. Hey, that's pretty good. Setelah itu, mereka bersiap berangkat ke suatu pesta temannya Vince. Scene yang berpindah ke Tessa yang sedang berpesta dan minum bareng dengan Trevor. Terlihat Tessa yang banyak minum miras dan Tessa yang kasihkan joget. Datanglah orang lain. Tessa yang kebawa suasana dan giting mengira bahwa orang lain itu adalah Hardin dan mencium orang lain tersebut. Yang akhirnya orang lain tersebut menang banyak. Scene yang memperlihatkan Hardin yang selalu digodain Molly terus-menerus. Hardin merasa risih, terus pergi. Tessa yang terlalu mabuk menelpon Hardin, ngasih tahu dia kalau dia nggak pakai celana dalam, lalu menutup teleponnya. Tessa meminta pesan kamar kepada Trevor. Di kamar, Tessa nggak sengaja numpahin minuman Trevor, yang membuat baju dan celananya Trevor basah. Pas Tessa nyuruh Trevor melepas celananya buat dibersihin, Hardin datang tiba-tiba. Trevor yang kaget dengan Hardin yang datang tiba-tiba langsung ngumpet di kamar mandi. Tapi ketahuan juga sama Hardin. Terus langsung lari keluar. Tessa yang udah ngesang langsung ikat Hardin. Dan mereka pun kuda-kudaan. Paginya, Tessa yang dikagetkan dengan telepon yang berbunyi yang membuat dibangun dan kaget hampir telat. Terlihat sedikit perdebatan antara Hardin dan Tessa karena Tessa yang salah ngomong. Keesokan harinya, Hardin yang nyamperin London buat curhat. Scene berpindah. Diperlihatkan Trevor yang lagi ke ruangan Tessa buat ngasih kabar gembira dan ucapan ulang tahun. Kelihatan Tessa yang seneng banget sama hadiah yang dia dapat, yang membuat Tessa mencium Trevor dan Trevor yang salah tingkah. Tessa yang ternyata dapat hadiah mobil dari kantornya langsung pergi ke tempat profesor teman ayahnya Hardin yang dulu. Sesampainya di tempat, Tessa nemuin kado dari Hardin. Terus langsung dibuka dan langsung ingat masa-masa bersama Hardin dulu yang membuat Tessa terharu. Saat Tessa yang sedang beres-beres, dia dikagetkan dengan Hardin dan ibunya yang datang tiba-tiba. Setelah berbincang beberapa lama, ibunya Hardin meminta Tessa buat nginep 1 malam di situ. Keesokan harinya, Tessa yang sampai di rumahnya dan bertemu Noah, tapi tidak dengan ibunya. Setelah angkat telepon dari ibunya, Tessa kesal dan pergi lagi ke Hardin.
Hardin yang bermimpi buruk tentang masa lalunya yang membuat Tessa kaget dan bertanya-tanya kepada ibunya Hardin. Ibunya pun memberitahu bahwa mimpi buruknya hilang setelah bertemu Tessa. Dan hari-hari mereka lewatkan dengan bahagia. Mereka main ice skating. Terlihat Hardin yang tidak bisa bermain ice skating membuat ia terjatuh. Mengikuti instruktur olahraga yoga yang membuat mereka semakin romantis. Dan mandi bareng. Berasa juga segernya. Kebahagiaan mereka diganggu Kimberly yang menelpon minta tolong jagain anaknya Vince. Berhubung di kantor itu sisa mereka berdua, dan langsung aja mereka pun main kuda-kudaan. Scene berpindah, di mana diperlihatkan Tessa dan Hardin dan ibunya menghadiri acara Natal di rumah ayahnya Hardin. Hardin yang teringat kembali masa lalu ayahnya yang buruk, langsung ngambil sebotol miras, lalu meminumnya. Karena terlalu banyak minum miras dan masih kesal dengan ayahnya, dia langsung memukul ayahnya, yang membuat ibunya marah kepada Hardin. Hardin yang kesal dengan dirinya sendiri dan meminum lagi miras, karena dia yang merasa kentang. Sesampainya di kantor, dipertemukannya lagi Tessa dengan Trevor di satu lift yang sama. Ngobrol dah tuh si Tessa sama si Trevor sambil makan siang. Trevor yang menasihati Tessa, yang mengira bahwa Tessa kecanduan berhubungan intim dengan Hardin, yang akan membuat hubungan mereka tidak akan baik-baik saja. Tessa yang penasaran dengan buku yang selalu Hardin tulis, Step yang mengajak Hardin untuk datang ke pesta malam tahun baru, di mana Tessa ingin mengikuti pesta tersebut bersama Hardin. Sesampainya di pesta, Tessa bermain game ala 17-an, yaitu lempar bola ke dalam gelas bersama Jade. Seperti biasa, Molly yang ngocol diajak bermain game oleh Tessa. Game yang dulu pernah mereka mainkan, yaitu Truth or Dare. Molly yang memulai permainan tersebut menanyakan kepada Tessa, apakah Tessa perawan. Tessa pun menjawab tidak, karena Tessa sudah mimin ajak mantep-mantep. Hehehe. Tessa yang membalas pertanyaan Molly yang menanyakan apakah Molly pelacur yang membuat Molly kesal. Dan tentu saja Molly pun tidak terima. Yang akhirnya Molly pun mengejek Tessa yang membuat mereka baku hantam. Hardin yang datang langsung misahin mereka, dibawanya Tessa ke kamar. Dan akhirnya kuda-kudaan pun terjadi. Hardin yang melihat isi pesan dari Trevor yang membuat ia kesal. Lalu Tessa mencoba mengejar Hardin. Lalu ketemu Hardin yang lagi ngobrol sama mantan pacarnya dulu. Dan tentu saja, Tessa yang dibuat salah paham yang membuat Tessa tidak mempercayai Hardin. Hardin yang terbangun masih di tempat pesta semalam, memanggil dan meminjam casan. Tapi ada di mobil si cewek tersebut. Di perjalanan, Tessa masih berusaha ngabarin Hardin. Tapi masih nggak ada jawaban. Hardin yang HP-nya udah nyala, coba buat telepon Tessa. Tessa yang lagi di lampu merah dan gak fokus karena HP-nya berbunyi, coba ngambil HP-nya yang jatuh ke bawah. Karena pengendara lain bawel ngelaksonin Tessa, dia pun nancep gasnya. Kecelakaan pun terjadi. Hardin yang lihat mobil Tessa langsung berhenti dan ngejar Tessa yang mau dibawa ke rumah sakit. Tapi gak keburu. Kemudian dia dapat telepon dari Tessa, yang ternyata Trevor yang nelpon. Dan Trevor nyuruh Hardin buat jauhin Tessa dan pergi dari kehidupannya. Sepulangnya Tessa dari rumah sakit, Tessa langsung lihat surat yang ditinggalin Hardin buat Tessa. Hardin yang udah kesel banget langsung banting HP-nya. Dan Tessa yang berusaha keras buat ngabarin Hardin, tapi percuma. Kan HP Hardin udah rusak karena dibanting. Tak lama kemudian, Tessa dapat pesan dari Vince buat hadir di acara pesta. Ibunya Hardin pun membujuk Hardin buat datang di acara tersebut. Dan dia pun mau. Sesampainya di pesta, Vince mengungkapkan isi hatinya kepada karyawan dan Kimberly. Dilamarnya Kimberly oleh Vince. Trevor yang menjelaskan kepada Tessa bahwa dia yang mengangkat telepon dari Hardin, yang membuat hubungan mereka menjauh.
Tessa yang kaget dengan kedatangan Hardin di acara pesta Vince. Hardin nyoba nyamperin Tessa, namun Hardin diprank oleh Tessa yang pura-pura pergi. Bertemunya ayahnya Tessa dengan Tessa dan Hardin. Dan film pun berakhir dengan ending yang sedikit penasaran. Gimana sahabat sempurna film? Udah paham kan sama filmnya setelah nonton film yang kedua ini? Oh iya, bagi kalian yang mau request, boleh komen ya. Mau request film apa? Biar asiknya film ceritain buat kalian. Bunga Sekuntum di Atas Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.